yang paling membuat gue kayak bener-bener ditamparnya tuh artinya disadarin itu adalah ADC 2. Jadi setelah itu ADC 2 persis 2 tahun setelah gue berhijab. Ya down banget sih gue. Daniel waktu pertama pakai hijab, ya lu tahu kan gue tadinya seperti apa. Jadi gue tiap ngaca tuh, gila gue ke ibu-ibu banget ya gitu ya. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Guys, finally kita udah ada di part terakhir obrolan bersama Melly Guslow di Daniel Tetangga Kamu. Nah, and you know what guys, sekarang ini kita udah ada merchandise-nya. Ya, jadi bagi kalian tetangga yang saling menyangga, itu nyangga kita juga dong. Di Tokopedia dan langsung search aja DMN Official Merch. Atau bisa langsung tokopedia.com/DMN Merch. Alright, so thanks guys karena dengan kalian support kita bisa terus meningkatkan kualitas dari podcast kita dan juga channel YouTube kita. Thank you so much. Anyway, Temeli, gue pengen balik ngomongin soal karakter Tuhan sih. Ketika lu baru berhijab, gue nggak tahu. Mungkin di sini yang lagi nonton pun juga ada yang baru saja memutuskan untuk berhijab. Mungkin ada juga yang lagi mikir-mikir untuk berhijab dan tadi sih mungkin pastinya mereka juga kalau misalnya lagi nonton ini ngerasa ringan ya. Karena dengan tadi yang Teh Melly ngomong soal hijab itu gak harusnya menjadi berat gitu ya. It's so beautiful gitu. Karena menurut gue juga Tuhan juga gak pengen kita secara manusia mendekat sama Tuhan. Tapi kenapa malah hidupnya jadi lebih berat gitu. Harusnya gak kayak gitu. Harusnya hidupnya penuh dengan damai malahan gitu kan. Nah jadi gue penasaran sih ketika lu awal-awal berhijab dan gue baca di media bahwa 2 tahun. 2 tahun tuh waktu yang lama loh. 670 sekian hari lu gak ngejob. Tiba-tiba itu gak ada pemasukan sama sekali. Yang tadinya lo nyanyi kemana-mana. Lo salah satu diva Indonesia di mata gue. Dan mungkin di mata masyarakat Indonesia lainnya. Tiba-tiba selama 2 tahun lo gak ngejob. Ini sebelum pandemi obviously kan. Ini 8 tahun yang lalu kan. Jadi lo ada pemikiran gak di mana? Can you process that with me? Kayak what happened ketika lu balik dari umroh, lu berhijab dan lu memutuskan untuk terus berhijab? Yang gue rasakan hidayah itu satu paket sama ujian ya. Jadi ketika gue diberikan hidayah sama Allah, Mel tutup hijab gitu ya. Maksudnya bulat. Karena itu sebelum gue umroh yang Mas Anto umur 50 tuh gue udah mau berhijab juga. Tapi masih berpikir, oh nanti gimana ya job gue ya. Secara gue jobnya banyak di klub gitu ya. Gimana ya gitu. Terus mundur lagi. Pas yang umroh yang itu. Gue semua yang gue mau itu dapat. Jadi gue bilang sama Allah. Gue mau banget Mas Anto pas ulang tahun ada di Mekah. Dapat. Terus gue minta pas jam 12 teng depan Ka'bah dapat. Jadi pas jam 12 teng dia di depan Ka'bah dan itu ada tower itu ya. Ada jamnya, jam 12 dapat. Terus gue ya Allah, reason apa sih gue yang maksudnya apalagi yang gue takutkan gitu. Karena semua yang gue mau ini jadi masa gue masih takut pakai hijab gitu. Sementara gue mau apapun juga dikasih gitu. Udah pulang dari situ gue bulat, gue gak buka lagi ternyata ujian. Banyak artis-artis yang pakai hijab besoknya langsung dapat iklan kan ya. Dapat inilah, dapat itu. Gue enggak. Gue gak ada satupun job. Baik itu off air maupun on air. Cut aja 2 tahun. Untungnya masih ada royalti tapi itu tidak mencukupi. Terus gue ada beberapa, ada bisnis clothing kecil-kecilan. Ya masih bisa hidup dari situ. Tapi pas-pasan banget. Itu kita yang tadinya misalnya pengeluarannya misalnya 10 ya kita pangkas jadi 5.
selama 2 tahun itu. Terus awalnya dapat job dari Bang Opik Tomboati. Mel yuk ikutan charity yuk buat Palestina gitu. Ya pasti honornya jauh ya. Namanya juga charity gitu. Ya gue jalanin. Terus karena kan kita kan dikasih sama Allah, manusia tuh satu perangkat ada pikiran ya. Ada pikiran, ada hati gitu yang mesti kita selaraskan gitu. Mikir masukin hati. Mikir masukin hati. Terus gue berpikir, sekarang gue kalau nyanyi naik panggung jam 8 pagi kalau acara charity gitu. Jam 12 siang gue udah nyampe rumah. Dulu gue jam 1 belum naik panggung. Showtime kan di klub kan ya. Oh berarti ini gue bukan gak dikasih kerjaan, tapi kerjaan gue disortir. Oh, wow. Iya dipilih. Tapi berat banget loh, berat banget. Abis itu belum selesai lagi ujiannya. Setelah lumayan dapat income dari acara-acara charity itu, mulai berdatangan job-job lagi dari klub. Dan itu duitnya gede pasti. Ya seperti yang dulu kan ya. Iya. Sementara kan udah dibilang kan gak boleh nyanyi di tempat yang ada alkoholnya. Gak boleh ini. Ya. Itu ini ya perang batin ya. Pasti. Tapi terus gue pikir-pikir gini. Emang Allah nih ngasih rezeki ke gue ya, ngasih job ini? Belum tentu. Mungkin dia ngasih rezeki ke si Krismon, ke kru gue, ke operator gue, lewat gue. Kalau gue tolak, gue ini semua gak makan. Ngestopin rezekinya kru. Iya. Ya. Jadi apa gitu. Dan gak akan pernah ada kejadian kalau Allah gak izinin. Jadi gue lagi-lagi gue berdialog dengan Allah langsung setelah sholat gue langsung. Jadi ada kemungkinan lu harus ngambil job yang di klub ini demi si kru lu ini gitu misalnya. Iya kan kita gak tahu rezeki yang, kan sekarang ada acara ini kan bukan cuma buat lu doang, buat yang kameramen semuanya. Ya, betul. Ini kan cara Tuhan juga kasih rezeki ke mereka lewat lu gitu. Nah terus gue pikir kan kitanya baik-baik aja gitu ya. Ya gak apa-apa, ini kan kerjaan dari Allah, ini rezeki dari Allah. Terus gue bertanya-tanya, kalau gue tolak ini gue nolak rezeki gak sih gitu. Terus tapi kan ini kan tempatnya ada alkoholnya, ada ini. Tapi kalau Allah maunya gue nyanyi di sini gimana, mau gimana gitu. Kan kita gak ada yang tahu. Ya udah gue jalanin. Sampai akhirnya sekarang sampai detik ini nih, terbiasa banget. Maksudnya orang tuh ngelihat gue ada di sini, ada di sini tuh terbiasa. Itu gue bersyukur banget. Gue bersyukur banget menjadi hijaber yang seperti gue sekarang. Karena gue dianggap normal sama semua orang. Kalau misalnya orang lain yang melakukan itu, mungkin hijaber lain melakukan itu, si itu kok gitu ya gitu. Kalau gue jadi biasa aja karena gue juga pertama tampil setelah pakai hijab, gue pakai headpiece yang segede Gana. Terus kan dibully sama semua orang, gak boleh melebihi punduk unta apa. Pokoknya pokoknya gue selalu berpikirnya, alah lu belum tentu lebih baik dari gue titik gitu. Gue selalu gitu kan mindsetnya kan. Jadi ya udah, alhamdulillah tuh lama yang paling membuat gue kayak bener-bener ditamparnya tuh artinya disadarin itu adalah ADC 2. Jadi setelah itu ADC 2 persis 2 tahun setelah gue berhijab. Mira telepon Mas Anto. Kita mau bikin ADC 2 katanya. Kita mau pakai kalian lagi. Gue langsung sama Mas Anto, enggak mungkin. Lu gila kali ya soundtrack ADC masa hijaber yang nyanyi gitu. Gue gitu. Tapi Mira maunya lu gitu. Wah tetap gak mau. Sampai Mira sama Riri datang ke rumah gue. Sampai datang. Kita tuh ngelihat kalian berdua tuh bukan Meli dan Anto as pengisi soundtrack, kalian itu juga ya pemeran di situ gitu. Wow. Terus kok gue ngeliat ini, kok nih orang nggak ini ya? Sama sekali secuil pun nggak menganggap keanehan dari hijab gue. Jadi kan gue yang negative thinking gitu. Wow. Gue bilang orang lain nih biasa aja, gue aja yang kebakaran jenggot gitu. Iya. Iya kan? Orang ya down banget sih gue. Dan ini waktu pertama pakai hijab, ya lu tahu kan gue tadinya seperti apa. Jadi gue tiap ngaca tuh, gila gue ke ibu-ibu banget ya gitu ya. Pakai hijab ini salah, pakai hijab itu salah, pakai ini. Ya lama-lama ya gue
Ya kalau gue lagi pengen pakai kupluk ya pakai kupluk, tapi tetap pakai ciput dalamnya ya gitu ya. Ketutupan ini. Jadi ya pokoknya enjoy aja, se-enjoy gue, dan gue juga ternyata itu semua cuman ketakutan gue aja gitu. Ketakutan gue yang orang lain akan nerima gue, orang lain akan mungkin yang tadinya seperti acara-acara itu, yang tadinya suka manggil gue jadi kan karena udah nggak pakai hijab, udah pakai hijab nggak usah deh. Ternyata enggak, ternyata memang ya 2 tahun itu memang lagi diuji aja sama Allah. Wow. Diuji. Untungnya gue bersyukur juga gue public figure. Jadi keinginan gue untuk copot itu kan agak direm karena anjir ntar masuk lambe-lambean gue nyopot hijab gitu kan. Terus jadi heboh jadi apa gitu. Udahlah ini aja gitu. Itu juga beruntung juga sih begitu gitu. Ya tapi alhamdulillah lah sampai saat ini gue bahagia dengan gue yang sekarang. Karena gue masih masih bisa mengindahkan keinginannya Allah walaupun baru secuil ya pakai hijab doang, tapi gue masih happy menjalankan kehidupan gue gitu. Sekarang ini kalau lu nulis lagu lebih hati-hati nggak? Maksudnya lebih minta hidayah sama Tuhan sebelum nulis lagu misalnya? Kalau hati-hati banget enggak ya. Kalau minta selalu gue dari dulu memang minta ya. Karena gue juga beberapa kali pernah mengalami yang stuck. Satu kata pun, kalimat pun gue gak dapet. Sampai gue nangis dalam sholat, gue sujud, ya Allah minta sedikit aja. Kata dan kalimat itu kalau dia gak alirin ke kepala gue ya gue gak punya. Gue tuh akhirnya dia kasih nih, I just want to say I love you. Apalagi Tuhan, udah itu aja. Jadi gue percaya semua ilhamnya dari dia gitu. Tapi ya yang dijaga kan tetap aja yang sesuai dengan undang-undang hak cipta ya. Gak boleh ada sara gitu, politik. Itu aja sih yang gue jaga. Tapi kalau lirik-lirik nakal atau apa ya gue selalu melihatnya itu ya kan lagu gitu. Dan lo ya. Ya berhati-hati tapi gak terlalu yang gimana gitu. Ya. Tapi maksudnya gue jadi penasaran sih ketika lo bener-bener minta banget lirik lagu ketika lo bikin. What happened? Gue penasaran sih bagian itu sih. Ketika lo benar-benar sampai ngereng-ngerengnya minta dikasih lirik lagu. Karena ada beberapa lirik lagu yang banyak banget. Lirik lagu yang pas gue baca ya. Gue ini kesurupan apa ya, kok kayak Habibie dan Ainun apa gitu. Kok gue bisa bikin lagu seromantis ini ya. Kemasukan apa gue gitu. Wow. Kan gue bukan tukang baca, bukan yang sekolah tinggi gitu apa. Ya dari Allah gitu. Kadang gue tuh suka seret ngalir gitu aja. Bahkan anak-anak potret Mas Anto juga gokil sih ini gitu, bisa ini. Kok lu bisa sih Mel? Nggak tahu gitu. Kalau di ini lagi gue nggak tahu, ya berarti memang itu dari awal. Tapi kalau lagi nggak dikasih, bener-bener nggak dikasih. Satu kata pun, satu kalimat pun bener-bener nggak dikasih. Tapi gue selalu, ya kita harus selalu positive thinking ya. Kita positive thinking sama Allah. Gue selalu, oh ya kali gue akan dikasih yang bagus tapi bukan hari ini gitu. Karena banyak juga lagu-lagu gue, ada beberapa lagu gue yang gak hit sekarang, tiba-tiba nanti 2 tahun kemudian dibawain oleh satu aplikasi apa, terus meledak banget. Ya itu memang kadang-kadang ya begitu kita keluarin kata Allah, bukan sekarang, waktu lo nanti tahun depan, sabar gitu. Tapi kita kan manusia ya harus terus bikin karena kita nggak tahu waktunya kapan gitu. Tapi yang menarik adalah tadi sih sebelum lu nulis lirik lu doa dulu dan benar-benar minta di download dulu sama Tuhan gitu. Itu menarik sih. It's amazing dan gue ya disitulah gue baru ngerti sekarang kenapa lagu lu itu kebanyakan masterpiece semua. Dan gue nggak pernah kan ada orang yang seneng dengan doa-doa apa gitu ya. Gue mengamalkan itu gitu ya. Kan ada zikir-zikir ya. Ada zikir-zikir apa, gue mengamalkan itu tapi ya gak rutin gitu. Tapi kalau gue lagi doa sama Allah itu tuh Mas Anto aja bisa sampai kalau gue ceritain tuh ketawa-ketawa. Karena gue tuh bener-bener detail. Misalnya ya Allah tolong ya supaya album ini 1 juta kopi gitu. Misalnya. Terus nanti tuh
sejuta. Terus gue bilang, ya jangan sejuta juga dong gitu, 1.500.000 lah gitu. Asli gue gitu, bener-bener kayak ke orang tua ngerengek-rengek. Iya. Dan gue yakin banget, 100% Allah suka. Karena gue juga suka digituin sama anak gue. Itu terjadi di anak gue ya. Jadinya ini, karena gue mungkin cara penyampaiannya salah. Jadi pernah satu hari dia ujian. Terus gue bilang, pokoknya kamu bismillah dulu. Bismillah. Jadi kalau kamu bismillah, kamu minta sama Allah, ya bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Nanti apapun yang kamu lupa pasti dia ingatkan. Gitu. Tapi anak gue gak belajar kan ya. Dia bismillah doang jadinya. Pas pulang dia nangis sama gue. Dia nangis sama gue sambil nunjuk-nunjuk ke atas. Allahnya Bu, Allah katanya. Kenapa? Ininya Abe apa Ale gue lupa. 0, nilainya 0, salah semua. Padahal dia udah bilang bismillah. Ya kan terus lu mesti belajar juga. Jadi punya, ya gue kayak gitulah. Kurang lebih kayak gitu gue. Tapi tadi ketok banget sih itu. Kesannya Tuhan itu jadi kayak tiba-tiba dia pas lagi mau ujian ada petir habis itu wow bisa semua. Dapat 100. Iya kan kalau Mas Anto kan selalu bilang kan memang sih nyawa di tangan Allah. Tapi kan bukan berarti lu berdiri di depan rel kereta api gitu. Iya, that's so good. I love it. Temeli, I think obrolan kita benar-benar kena banget di gue banyak banget by the way obrolan-obrolan. Semoga bisa tayang. pasti tayang, don't worry. Gila, this is one of the best episode. I love it, beneran. So ini hadiah buat lo sama Mas Anto juga. Thank ya. you. Bisa ditaruh di rumah. Thank you. Gak usah dibuka, isinya ini rumah clay ini ya logo kita. Basically ada lilinnya juga. Mudah-mudahan cahaya dari lilin ini mengingatkan kalau misalnya ada cahaya di rumahnya Temeli dan juga Mas Anto dan bisa menerangi tetangga-tetangga sekitar. Amin. Gitu. Amin. Thank you banget. Thank you yang thank you banget udah mampir. Ini beneran loh, gue ngelihat lu ini adalah salah satu diva Indonesia yang gue respect banget. Walaupun arti nama potret tuh gak sedalam yang gue bayangin, but it's okay. I still love Melly Goeslaw. Hey, tapi guys, kalau misalnya kalian adalah tetangga-tetangga yang benar-benar kena banget dari apa yang tadi kita obrolin, please banget ada quote dari Teh Melly yang keren banget. Jangan lupa untuk tag kita di Instagram dan tag di @danielmananta_network atau di @danieltetangga_kamu. Siapa tahu aja nanti kita repost karena banyak banget ya momen-momen yang obrolan kita itu ternyata bisa menguatkan salah satu dari kalian gitu. Dan please send message ke Teh Melly juga bagaimana cerita dia itu memberikan harapan baru buat kalian juga. Amin, semoga menginspirasi. Pastinya, alright. Yang pastinya tetangga saling menyangga bukan menyanggah. See you guys again next week.